Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Hari ini kita spesial merayakan 12 tahun perjalanan gereja kita. Hari ini kita mau rayakan dengan memuji menyembah Tuhan di tempat ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya kami ada saat ini Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hati kami bawa hidup kami mau membawa pujian dan sembah kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya penyembahan dan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Nyatakan sekali lagi, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikuti Yesus, ku ikut kehendakmu.
dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Dari kasih-Mu, Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. dan kami percaya dunia tidak bisa menghentikan kami, menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kami mau nyatakan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kami percaya mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau baik Bapa. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, kami percaya Engkau baik Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun GNR berdiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau ya Allah yang selalu bersama kami Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu ada untuk kami Tuhan. Kami masih memuji nama-Mu Tuhan. Biar di tahun-tahun selanjutnya pun kami memiliki hati yang mau terus dibakar ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu saja ya Bapa. Mari umat Tuhan yang sama-sama percaya, sama-sama masih memuji Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Kita percaya bahwa kita hadir di sini, kita merayakan 12 tahun ulang tahun gereja kita. Kita masih ada di sini karena kita tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan jangan lelah. Amin. Woo! Mari umat Tuhan yang setia sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari kita sama-sama katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengatakan lirik ini sekali lagi, karena kita percaya bahwa lirik ini adalah sebuah bentuk iman
Kita mau sama-sama menyemangati kiri dan kanan kita. Kita katakan jangan lelah. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Berikan senyum terbaik untuk Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari buat Tuhan sorakan haleluya. Yang mau lebih lagi untuk Tuhan katakan katakan haleluya. Haleluya. Kita percaya kita dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Katakan dan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Katakan haleluya. Haleluya. Namun sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Jiwa Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. nama Yesus jawaban. Katakan berhenti. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, Serukan ajaib. serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Serukan. Bakar, bakar, bakar. Bakar pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh
bakar. Dengan hujan mujizat terjadi. Nyatakan mengalir Kuasamu nyalakan apiku. Ku nyanyi oh yo oh oh yo oh oh yo oh oh. Tercurah kuasamu nyalakan apimu. Ku nyanyi oh yo oh oh yo oh. Keajaiban terjadi. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Katakan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sudah terbakar apinya? Puji nama Tuhan. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita memiliki kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita persiapkan hati kita. Saya undang untuk jemaat untuk masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapak, sebentar kami ingin mengembalikan apa yang sudah Engkau berkati kepada kami Tuhan. Sekiranya apa yang boleh dipersembahkan ini merupakan persembahan yang harum bagi-Mu Bapa, merupakan persembahan yang bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang Engkau gerakkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau nyata, Engkau hadir di setiap hidup kami Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau meragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan buat gereja ini. Kalau kami berulang tahun yang ke-12, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada dan gereja ini terus untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Biar setiap apa yang hamba sampaikan pagi hari ini membuat mereka menjadi jemaat yang lebih lagi dekat sama Tuhan. Lebih berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati. Sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Hari ini tepatnya besok tanggal 20 November kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-12. Tentunya usia 12 masih usia yang muda. Tapi saya percaya 12 ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat gereja ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai angka 12 tentunya banyak sekali di Alkitab yang mengulas tentang angka 12. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, 12 bisa dinyatakan sebagai 12 murid Yesus, ya. Apalagi 12 bisa dinyatakan tentang mengenai suku di Israel, ada 12. Kalau kita ngomong soal 12, salah satunya adalah di Wahyu 21, Bapak Ibu nanti bisa baca, itu tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru itu menceritakan nanti zaman baru, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu ada Yerusalem baru, dan di situ juga dijelaskan adanya 12 pintu yang menunjukkan adanya 12 malaikat dan melambangkan 12 suku Israel, dan juga melambangkan 12 murid Yesus. Dan juga dijelaskan juga di ayat itu juga dikatakan ada 12 batu dasar atau pondasi, dan juga 12 batu permata. Bapak Ibu sekalian, angka 12 tentunya sesuatu yang Tuhan mau ceritakan bagaimana perjalanan gereja ini. Saya tadi sudah dikasih tahu sama panitia, Pak Hari khotbahnya jangan panjang-panjang, katanya acaranya masih banyak, ya. Apalagi katanya juga ada door prize, ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Yang mau peroleh door prize boleh katakan. Saya nggak ngomong loh ya, ini tahun politik nih, ya. Ya, nanti dikira pilih salah satu nomor nih kalau saya ngomong itu, ya. Tapi saya percaya bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, 12 tahun saya akan kembali mengingat bagaimana gereja ini dibentuk. Saya buka ayatnya sebagai dasar dari gereja ini adalah Roma 10 ayat 13 sampai 15, ya. Kalau kita ngomong gereja GNR, GNR itu singkatan dari Gading Nias Residen, tapi saya punya nama yang lain, yaitu Good News and Revival. Ya, Good News and Revival. Tahu ya, Good News and Revival? Bukan Guns N' Roses, bukan ya. Tapi Good News and Revival. Yuk kita lihat. Roma 10 ayat 13 sampai 15 demikian bunyinya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Good news artinya kabar baik. Revival artinya kebangkitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikatakan bagaimana orang mau diselamatkan, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak dengar. Jadi tugas dari gereja adalah memberitakan firman Tuhan. Tugas dari gereja memberitakan kabar kesukaan. Tugas dari gereja memberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Dan di sini katakan apa? Kalau sudah diberitakan, banyak orang akan mendengar tentang firman Tuhan. Begitu mereka mendengar, mereka memiliki iman yang percaya. Begitu mereka mendapat kesesakan, mereka akan berseru dan Tuhan akan selamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas dari kita semua, bukan saya saja sebagai gembala di tempat ini, tapi setiap kita harus memberitakan firman Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini di Gading Nias,
Saya mau di setiap sudut-sudut Gading Nias ini, semuanya harus dengar tentang Tuhan. Kalau kita punya bahwa lingkungan kita merasa tempat yang nyaman, tempat yang enak, tentunya kita akan tinggal dalam suasana yang baik. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita, bagaimana kita memberikan didikan buat anak kita, bagaimana tempat kita tinggal, tentunya biar hadirat Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini. Kalau kita saya katakan bahwa selama 12 tahun saya selalu berdoa supaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Pada waktu saya siapkan firman ini, Tuhan tegur saya dengan sangat keras. Tuhan, bagaimana yang kita lakukan selama 12 tahun? Namanya perjalanan 12 tahun, ada yang orang katakan, oh masih muda. Wah, sudah cukup lama. Tapi tentunya perjalanan ini akan terus berjalan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seperti sebuah bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir. Tentunya dia melalui proses untuk dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada waktu itu saya dapat ayat dalam perikopnya di Keluaran 33, Bapak Ibu sekalian, itu perikopnya berjudul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Kalau kita ngomong di gurun, tentunya dalam kondisi yang kurang enak. Bagaimana dalam perjalanan itu Musa selalu minta penyertaan Tuhan. Saya akan buka ayat kita sebelumnya supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Keluaran 33 ayat 2 sampai ke 4. Ya. Ayat itu dikatakan demikian. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah lanjutannya seluruh perikop 33. Tapi ini teguran Tuhan buat gereja ini, buat kita semua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cuma dampek di sini kelihatannya bagus banget. Di situ dikatakan aku, yaitu Allah, akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Bagus gak? Bagus. Tapi kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 32. Apa yang bangsa Israel lakukan? Dia mendirikan yang namanya anak lembu emas. Dia mendirikan Baal. Mereka memuja, mereka menyembah berhala. Tapi makanya Yesus Allah katakan, aku mengutus seorang malaikat berjalan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang berlimpah-limpah. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ini yang membuat kita takut. Ya Bapak Ibu sekalian, kita dikatakan sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar dari dua ayat ini, yang pertama kalau kita hanya stop sampai di situ, seolah-olah itu dikatakan apa? Suatu yang baik. Kenapa? Karena malaikat berjalan di tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita lihat yang kedua, dikatakan apa? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah. Artinya apa? Allah meninggalkan Israel. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya mau katakan di sifat ini? Karena apa? Karena dikatakan bahwa dikatakan bangsa ini adalah yang tegar tengkuk. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka keluar dari dari Mesir dan masuk ke tanah yang dijanjikan. Tapi selama perjalanan itu mereka nggak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Tuhan masih mengasihi jemaat di tempat ini, gereja ini. Tapi yang menjadikan saya takut adalah sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah. Ketika ayat yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Pada waktu itu Allah melihat bahwa bangsa Israel dalam perjalanannya, mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Tapi karena kasih karunia Allah, dia tetap memberikan malaikat untuk menuntun. Tapi hadirat Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Waktu saya dapat firman ini, saya mau katakan, aku gereja ini harus berjalan bersama Yesus. Harus ada Tuhan. Aku mau bilang, aku tidak mau malaikat di tempat ini, tapi hanya Allah, Tuhan yang ada di tempat ini. Ini sesuatu yang keras Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya apa? Di Keluaran 33 ayat 13 sampai 15.
Ini apa yang Musa lakukan kepada Allah. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ingatlah bahwa GBI GNR umatmu. Lalu ia berfirman, Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya mau gereja ini harus ada bimbingan dari Allah. Saya tidak akan melangkah kalau tidak ada hadirat Tuhan di tempat ini. Bukan hanya malaikat yang menuntun, tapi saya mau Allah sendiri yang menuntun tempat ini. Saya mau sendiri Tuhan Yesus yang menuntun langkah gereja ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, waktu saya terima ayat ini, Tuhan ampuni hambamu. Kalau saya seorang Musa, saya harus menuntun setiap jemaat di tempat ini untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Mungkin ada dari kita yang mungkin tinggalkan Tuhan. Mungkin tidak percaya dengan Tuhan 100%. Mungkin kita masih aras-arasan. Mungkin kita nggak semangat benar-benar ikut Tuhan. Punya motivasi yang lain. Saya nggak tahu apa motivasimu. Apakah karena uang? Apakah karena jabatan? Apakah karena mau tenar? Tapi biar hari ini kita belajar benar-benar kita hanya menyembah Tuhan. Jangan ada berhala lain di hadapanmu. Hanya ada Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu teguran yang saya lihat dalam 12 tahun ini. Saya bilang, Tuhan, aku mau bersama Tuhan. Harus ada hadirat Tuhan di tempat ini. Bangsa Israel tetap dikasihi. Makanya Allah katakan apa? Akan mengirim seorang malaikat. Dan Musa berkata, aku tidak mau malaikat. Aku mau Tuhan sendiri di tempat ini. Biar inilah menjadi doa kita di tahun-tahun ke depan. Biar hanya Tuhan yang membimbing kita. Saya nggak akan berjalan kalau Tuhan tidak menunjukkan kemana gereja ini harus berjalan. Bukan masalah yang lain, tapi kita harus benar-benar. Makanya tadi saya bilang, saya pengen lagu tiada lelah melayani di ladang Tuhan. Mungkin 12 tahun banyak orang yang merasa sudah jemu. Mungkin 12 tahun orang merasa sudah, Pak sudah capek. Tapi saya mau katakan, jangan lelah. Sampai kapan? Sampai kita masuk di tanah yang Tuhan sudah janjikan, yang berlimpah dengan susu dan madunya, dan kita sampai boleh ketemu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa setiap jemaat di tempat ini harus masuk ke tanah perjanjian. Masuk yang Tuhan sudah sediakan, limpah susu dan madunya. Saya ingin nyanyikan suatu lagu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, Biar ini menjadi lagu gereja kita. ku tak Kalau mau Tuhan tidak membimbing, aku tak akan melangkah. berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
ini menjadi doa kita. Biar gereja ini hanya melangkah oleh karena pimpinan Tuhan. Saya nggak akan kerjakan apa-apa, saya nggak melangkah apa-apa kalau Tuhan tidak membimbing kami. Bangsa Israel, Tuhan tegur. Walaupun kita ditegur, bangsa Israel ditegur, tapi Allah tetap mengasihi. Jemaat ini, saya berdoa, biar kita hari-hari ke depan, di tahun-tahun yang ke depan, kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Bukan waktunya untuk main-main, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dalam 12 tahun yang kita sudah lalui, kalau kita boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, saya percaya, biar tahun-tahun ke depan Tuhan semakin sempurnakan. Dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus benar-benar hidup berseturut dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi sebagai jemaat yang tegar tengkuk, sebagai jemaat yang keras hatinya, tapi biar mereka kelembutan. Biar setiap teguran ini membuat kami menjadi lemah lembut dan menyenangkan Tuhan. Pakai terus gereja ini Tuhan hari ke depan. Dan terima kasih untuk setahun-tahun yang kami sudah lalui. Dan Tuhan sudah berkati gereja ini. Dan hamba percaya setiap jemaatmu di tempat ini pun diberkati untuk tahun-tahun ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Mari saatnya kita akan memberkati gereja ini. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelumnya mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami sudah diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saatnya kami akan memberkati gereja ini Tuhan dengan persembahan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang akan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Agar berguna untuk pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang memberikan, membalas berkat yang berlimpah-limpah bagi jemaat kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memberikan yang terbaik sama-sama katakan amin. Berkati aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Untuk selanjutnya yang saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Hari selaku Gembala Sidang dan Ibu Devi untuk naik ke atas panggung. Oke, kita mau nyalain lilinnya ya. Oke, Pak Hari mau ngomong dulu. Speak dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau gereja ini ulang tahun berarti kita semua berulang tahun, ya. Karena gereja bukan hanya bangunannya, tapi setiap jemaat ini adalah gereja Tuhan.
Ya, terima kasih untuk setiap supportnya, terima kasih untuk kesetiaannya dalam gereja ini. Kami berdoa biar tahun-tahun ke depan Tuhan terus pakai setiap kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, menjadi umat yang berkenan, dan kita akan masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyi selamat ulang Ayo. tahun dulu. Ayo kita semua sama-sama nyanyi. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, sebelum tiup lilin seperti biasa make a wish dulu dong kok. Tuhan berkati setiap jemaat di tempat ini, semuanya masuk surga. Amin. Amin. Kita hitung sampai 3, tiup lilinnya ya. Yang Bro. tiup bukan cuma saya, setiap jemaat di tempat ini tiup lilinnya dari tempat masing-masing, ya. Oke, ready to count? Siap. Mulai. 1, 2, 3. Dan Bapak Ibu potong kuenya simbolis. Kita nggak bagi. Oke, potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Oke, terima thank kasih. you Pak Tuhan Hari, Yesus Ibu berkati. Devi. Ya. Terima kasih buat semua jemaat. Dan untuk selanjutnya kita akan melihatkan performance dari anak-anak kita. Namun saya minta tolong dibantu ini kita turunin ke sana. Karena anak-anak ini butuh tempat yang sangat luas. Silakan. Oke, saya undang dari sekolah minggu. Supaya mereka semangat, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan sekolah minggu. Yosef seorang anak yang terlupakan dan selalu kesepian. Dalam hati Yosef, ia merindukan perhatian kasih sayang dari mama dan papanya. Dan saya sendirian baca buku, main HP seharian. Aduh, rambut mama kering, perlu krembat ke salon. Sekalian pedi-pedi lah ya. Bisa gak temani Joseph cerita sama mama? Kamu ini gak lihat, mami lagi sibuk. Udah sana main HP aja. Kan mami udah beliin kamu HP baru. Ini uang, sana beli jajanan. Bye Joseph. Di rumah ini tidak ada yang mempedulikan aku. Halo Joseph, mau kemana? Ayo bermain bersamaku. Mana saya lihat bonekamu? Jelek sekali. Akhirnya saya dapat. Yes, bye Naomi. Saya kembalikan bonekaku. Papa baru pulang. Iya, Joseph, tadi di depan kata orang kamu membuat Naomi jatuh dan menangis. Nakal sekali kamu ya. Papa, mau kamu apakan anakku? Kamu harusnya jadi ibu yang baik. Jangan cuma ke salon dan mau perhatikan Joseph. Apa kata papa? Papa selalu sibuk juga pulang malam. Beraninya menyalahkan mama. Hah? Ada UFO lewat. Tuhan, ampuni karena saya mengganggu Naomi. Hati Joseph sedih melihat papa mama berantem. Dan hati Joseph sepi. Tuhan, saya rindu mereka punya waktu bersama Joseph. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Amin.
pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan. Silakan masuk Ibu Pendeta. Maaf, saya tetangga sebelah rumah. Saya ada mendengar suara keributan. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah yang dapat saya bantu? Pak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Semuanya dapat dibicarakan baik-baik dan kita bawa dalam doa. Maafkan Mama ya. Maafkan Papa. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Maliaki 4 ayat 6. Tuhan akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kita beri tepuk tangan untuk sekolah minggu. Yeay, thank you. Ya masuk dari sini. Oke, terima kasih anak-anak. Iya, maklum anak-anak intermezzo di tengah biasa. Oke, untuk selanjutnya dari anak-anak kita beralih ke yang lebih besar. Sekarang saya mau undang dari Youth, ya kan? Ya, Youth silakan maju ke depan. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi dong yang kenceng dong. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Perkenalkan nama saya Marso Kusuma dan kami adalah Youth GBI Gener Alamanda. Bagi mungkin yang punya anak remaja Bapak Ibu sekalian bisa mengundang ke Youth ya pada jam 12.30 setiap hari Minggu. Terima kasih. Our God is an awesome God. He reigned from heaven above and wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigned from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what may show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody would believe you. Every day I try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never live in. Nobody sees you. Nobody would believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. Is there's a kind of love that God only knows what you say about you. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. Is there a kind of love that God only knows? God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows the real you. Is there a kind of love that God only knows? God only knows. From heaven above. Wisdom, power, and love. Our God is an awesome Ooh, our God is an awesome God. He reigns from heaven above With wisdom, power, and love. Our God is an awesome Ooh, He's an awesome God. He reigns from heaven from above heaven with above. wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Kami dari The Warrior of God mengucapkan happy birthday buat GBGNR yang ke-12 tahun. Happy birthday. Happy birthday. Oke, thank you Yud. Keren. Kelihatan ya anak muda. Dan setelah anak kecil, anak muda sekarang yang tua. Saya undang pengerja untuk naik ke atas panggung. Silakan. Pak Apen selaku Ketua Panitia Natal. HUT, sorry. Ketua Panitia HUT dan juga beserta pengerja yang lain. Silakan ditunggu. Oke, sudah tidak ada di depan berarti ini aja.
Silakan Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI GNR Alamanda yang ke-12. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk para pengerja. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Selamat datang di gereja GBI GNR Alamanda. Kami mengucapkan selamat datang di gereja ini dan kami juga menyambut untuk setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk diketahui, kami memiliki 2 kali ibadah di setiap hari Minggu, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan setiap ibadah disertai dengan ibadah juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tentunya Bapak Ibu bisa membawa anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, juga di jam 12.30 kami mengadakan ibadah untuk anak muda, ibadah youth. Kami undang untuk setiap anak-anak muda untuk dapat beribadah bersama. Ya, kami bisa melakukan untuk puji-pujian, fellowship, dan tentunya mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Biar anak-anak muda, kami percaya, harus bangkit menjadi seorang pemenang. Anak-anak muda harus terus dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, untuk setiap hari Rabu, kami mengadakan ibadah umas di tempat ini jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Saya undang Oma Opa untuk bisa dapat berkumpul di tempat ini. Kita berfellowship, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap langkah hidup kita. Dan kita boleh saling mengenal satu sama lain, tentunya memiliki komunitas yang baik untuk dalam usia saat ini. Bapak Ibu sekalian, juga di setiap hari Kamis kami mengadakan ibadah kelompok sel atau yang kita kenal dengan KUL. Setiap hari Kamis malam dan hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya, ingat ada 2 kali, hari Kamis dan hari Jumat. Kita dapat fellowship, sharing firman Tuhan, saling berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, membahas tentang Alkitab yang pernah kita dengar dan juga firman yang kita dengar, supaya kita saling berdiskusi dan bertanya jawab, saling mengenal satu sama lain, tentunya untuk pertumbuhan rohani kita. Dan setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi kita mengadakan ibadah atau doa pagi di tempat ini. Saya undang juga Bapak Ibu sekalian yang dapat bergabung di doa pagi setiap jam 6 sampai jam 7 pagi.
Juga Bapak Ibu sekalian yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita sudah sediakan amplop yang tersedia dan juga ada melalui QRIS maupun mesin ATM, mesin edisi yang sudah tersedia. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sebelah ini adalah QRIS yang Bapak Ibu bisa scan untuk mentransfer untuk persembahan Bapak Ibu, baik perpuluhan, baik persembahan umum atau untuk kegiatan gereja lainnya. Dan saya percaya kita akan diberkati berlimpah-limpah. Demikian Bapak Ibu sekalian, warga jemaat, dan kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pelayan atau pekerja di belakang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau ada tambahan pengumuman. Bapak Ibu tadi terima kupon warnanya biru. Nah, di situ tolong dilihat ada nomor di paling bawah. Nah, itu salah satu rangkaian dari kegiatan HUT kita, ada door prize. Ya, ada nomornya Bapak Ibu. Nah, sebentar Pak Hari akan memimpin door prize. Jangan hilang ya, karena itu kuponnya juga untuk makan. Di situ ada 4 tempat makan. Ibu boleh pilih 1 aja, jangan 4-4-nya, 1 aja. Nah, kira-kira mau makan yang mana? Semuanya ada di Tower Alamanda. Bakmi Fajar sudah tahu. Yang kedua apa ya? Kairos. Kairos tuh yang di mana ya? Itu baru. Ada deket sebelah tukang jahit yang di Tower A. Nanti ke yang ada penjahit di Tower A dekat parkiran motor. Nah, itu situ. Terus yang kantin Nusantara itu yang di jadi arah ke Bougainville, tapi yang sebelah sini setelah lapangan basket. Kan ada 2 jalan nih, jalan utama yang di depan sini yang ada Family Mart, lurus kan ke Bougainville. Nah, ada lagi kan yang di belakangnya jalan lurusan ke Bougainville yang ke arah ATM. Nah, deket lorong situ ada kantin Nusantara. Terus yang ketiga apa? Ketoprak, bener? Ketoprak pas di bawah tangga. Pilih 1 aja. Dan sekarang door prize. Jadi semuanya itu ada di gedung Alamanda. Jadi tidak mungkin tersesat ya. Oke, saya akan minta yang pertama Pak Apen. Ambil 2 nomor dulu Pak untuk undian yang kedua. Nggak boleh lihat. Tutup matanya, langsung aja. Udah? Langsung dibacakan saja Pak. Nomor yang pertama 88. Nomor yang kedua 99. Langsung maju yang dapat nomor. 99. Harusnya ada yang terima 99, Bu. Karena nomor yang keluar untuk ibadah siang 63 sampai 107. Tidak ikut ibadah cancel. Oke, berikutnya. Kamu harus 1 lagi. 2. Oh, 99 ada. Loh, kemana ini? Oke, silakan ya. Oke, ini hampir hangus tuh. Masih berkatnya. Duduk. Ya, silakan duduk Pak. Terima kasih. Diambil lagi hadiahnya nanti. Ayo sekarang Yuk, Pak ketiga. Tri, saya undang Pak Tri, ambil. Ayo Pak Tri, ketiga. Koordinator sebagai koordinator ibadah kedua. Merem, nggak ngerti. Tinggiin kalau gitu, nggak mau merem. Loh. Ayo merem, ambil 2 biji. Udah, silakan bacakan. Pertama 90. 90. Iya, Marcel, maju Sel. Lumayan udah nyanyi dapat hadiah. Yang kedua 92. 92. Oh, kenapa 90 semua ini? 92 silakan ayo maju. Maju. Ayo Pak Tri, bagian ini kasih. Enggak usah malu-malu, Mam, lumayan loh. Silakan, Pak. Ya, makasih. Ya, silakan duduk. Oke, saya ambil yang 2 terakhir. Hati-hati ya, hadiahnya
barang elektronik. Wow, yang tinggi, yang tinggi. Satu. Sebenarnya itu yang Ini dulu deh. Karena yang terakhir nomor 78. 78. Silakan. Jangan vouchernya dibawa lagi, Mam, ntar nggak dapat makan. Satu yang terakhir. The last but not the least. Oke. 64. 64. Enak. Nampak siapa nampak? Berapa? 69. 64. Tuh, nggak ada ini. Ada yang datang pertama yang dapat. 64. Satu. 64. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Oh enggak, 64 pulang. 64 pulang. Wah, batal. Barang Yang perempat. elektronik. Bukan, nggak ada. 6 berapa? Oke, itu lagi. Yang terakhir bisa lama ini. Wih, nomornya cantik lagi. Siapa yang merasa nomornya cantik? Cantik orangnya. 77. Siapa? Mari Bu, silakan Bu. Salam dulu, Bu. Oke. Dan masih ada 2 hadiah lagi, Oh, betul? iya. Saya mau undang Ibu Lucy. Ibu Lucy. Jadi saya kasih penghargaan kepada orang yang setia dalam doa pagi. Iya. Doa pagi itu setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 pagi. Ya, ini saya masih penghargaan. Mungkin jangan dilihat dari isinya, tapi sebagai penghargaan dari gereja, ya. Tapi kita lihat bahwa bahwa setia ya Bapak Ibu sekalian, silakan nanti berkati ya, tetap setia ya. Yang lainnya setia setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 kita ada doa pagi di tempat ini ya. Oke, itu aja. Satu doang? Satu saja. Oh. Kirain 2. Belum masuk kriteria. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Tri untuk doa syafaat. Baik, untuk menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memberkati kami hari ini. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu dan hadirat-Mu nyata Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Teristimewa kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau terus Roh Kudus menerangkan ke dalam setiap hati kami, lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau Engkau sudah memberikan usia yang ke-12 tahun untuk gereja di tempat kami ini beribadah Tuhan. Mari Engkau memberkati Pak Hari Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengerja, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati supaya dari waktu ke waktu gereja kami terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri sampai aparat terendah sekalipun, RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri roh takut akan Engkau, beri roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya di dalam negara ini kami boleh leluasa untuk memuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Pak Niko beserta stafnya, Pak Kiki beserta stafnya. Bahkan kembali kami berdoa untuk Pak Hari, Ibu dan ketiga anaknya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati pekerjaan dan usahanya. Supaya nama Tuhan terus dipuji dan muliakan. Terakhir kami mau berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan, kami tidak tahu jemaat-Mu datang dengan berbagai banyak masalah. Kami tahu, yakin dan percaya Tuhan, bahwa yang sakit Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Yang terkena beban berat Tuhan, Engkau sudah berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing.
kami rindu menerima berkat melalui gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati hidupmu, yang akan menjaga, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, keluargamu maupun kesehatanmu. Dan Tuhan akan bersamamu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.